Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Menolfus Nong Akap, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di SMK Negeri 1 Kaliurang. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi klinis dengan alur pra-observasi. Ya, sudah ada di hadapan saya Pak Adrianus Arianto. Beliau adalah guru PJOK di kelas 10 dan 11 juga sama di SMK Negeri 1 Kaliurang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kabar cukup baik. Sehat, Sehat selalu. Baik Pak. Ya. Jadi terkait apa yang sudah kita bicarakan bersama, hari ini kita akan melakukan supervisi klinis pada alur yang pertama, yakni pra-supervisi ya. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu, kemudian kita berdiskusi bersama terkait supervisi klinis yang nanti akan kita laksanakan pada hari-hari selanjutnya terkait 3 tahapan nanti. Ya, hari ini pra-supervisi, kemudian hari Jumat minggu depan nanti sudah disepakati adalah supervisi di kelas, dan nanti diakhiri dengan pasca supervisi. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama akan membicarakan terkait dengan supervisi ya. Siap. Baik, terkait dengan materi yang nanti akan Pak ajarkan di kelas 11 nantinya seperti apa Pak? Hari Jumat nanti. Baik, terima kasih. Terkait materi yang akan kita ajarkan dalam kelas untuk hari Jumat nanti, itu materinya tentang kebugaran jasmani. Ya. Berarti pembelajaran bisa berlangsung di dalam kelas ya Pak? Iya, karena untuk pembelajaran PJOK itu ada 2 alur yang perlu kita lalui. Pertama itu kita perlu pelajari secara teori, lalu kemudian kita akan eksen itu praktek dalam lapangan. Baik. Seperti itu. Oke. Jadi materi yang nanti akan Pak ajarkan nanti terkait dengan kebugaran jasmani ya? Siap. Baik, dari materi itu tujuan yang hendak Pak capai untuk hari Jumat nanti saat pembelajaran seperti apa? Baik Bapak. Untuk tujuan yang akan dicapai itu ada 3 poin. Yang pertama itu peserta didik perlu memahami kebugaran jasmani dan bentuk-bentuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lalui juga yang namanya diskusi. Jadi yang kedua itu adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang kebugaran jasmani. Dan yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah mempraktekkan atau mendemonstrasikan hasil diskusi tentang kebugaran jasmani. Dia memperagakan secara langsung, seperti itu. Baik, jadi ada 3 tujuan ya. Siap. Yang idealnya akan Pak capai pada pertemuan hari Jumat nanti. Yang pertama, yang Pak harapkan agar peserta didik bisa memahami ya, memahami bagaimana kebugaran jasmani dan bentuk-bentuknya. Lalu yang kedua, karena metode nanti akan Pak gunakan adalah diskusi, presentasi, sehingga tujuan yang Pak harapkan juga adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Siap. Dan yang ketiga juga mereka bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan. Baik, jadi ini tujuan yang hendak Pak capai ya. Nah, terkait tujuan yang hendak Pak capai ini, kemudian berkaitan langsung dengan proses supervisi nanti, area mana yang lebih Pak fokuskan untuk mau dikembangkan atau yang mau dicapai? Baik Bapak. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses ini, itu yang pertama itu menyangkut keaktifan siswa. Jadi maksud konteks ini adalah ketika dalam proses kegiatan belajar kita akan bisa memantau atau melihat kira-kira sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses ini. Karena masing-masing siswa memiliki karakter yang berbeda. Kita bisa mengukur sejauh mana dia memahami dengan cara aktif.
Dan yang kedua, itu juga kita bisa melihat dan mengukur sejauh mana tingkat percaya diri siswa atau peserta didik. Percaya diri ya. Rasa percaya diri. Poin yang kedua, percaya diri. Dan juga yang ketiga, kegiatan ini apakah sudah atau mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di dalamnya sudah ada konten dan juga proses yang dilalui. Begitu, Pak. Siap. Siap. Dan Proses. jadi area pengembangan yang hendak tercapai nanti pada saat nanti itu ada 3, yakni bagaimana melihat keaktifan strategik dalam pembelajaran, kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan rasa percaya diri siswa, dan yang terakhir sesungguhnya pembelajaran itu sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada kontennya, lalu ada proses. Nah, terkait area pengembangan sudah, lalu yang berikut kita feedback kembali ke belakang selama pembelajaran yang Pak alami selama ini. Kira-kira apa ada kendala atau hambatan? Baik, Bapak. Berkaitan dengan kendala atau hambatan yang terjadi, kita memang sekolah kita itu berada di tempat atau jauh dari kata sempurna dalam konteks bahwa fasilitas kita itu memang pertama sangat-sangat tidak mendukung. Jadi kita perlu memodifikasi dengan cara seperti apa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi fasilitas itu yang pertama yang menjadi kendala. Yang berikut lagi juga menyangkut metode juga. Mungkin yang pertama, yang awal dulu itu kan sering dengan ceramah, ya. Dari situ menimbulkan yang namanya kebosanan siswa. Jadi itu juga perlu kita pikirkan supaya rubah untuk proses pembelajaran ke depan. Nah, seperti itu. Jadi yang Pak alami selama ini kendala itu saya melihat bahwa pemerintah ada kedua ya. Iya. Yang pertama terkait dengan sarana personil yang memadai, lalu yang keduanya itu terkait dengan metode pembelajaran yang menurut saya menurut Pak masih konvensional ya. Jadi masih cenderung kita guru itu Monoton, ya. Baik. Jadi dari kendala-kendala atau hambatan yang sudah Pak sampaikan tadi, strategi apa yang akan Pak persiapkan ke depannya nanti, khusus untuk pembelajaran nanti hari Jumat? Strategi seperti apa? Baik, Bapak. Untuk strategi menghadapi proses pembelajaran ke depan terlebih hari Jumat, itu kita sudah siapkan itu dengan cara diskusi, ya. Metode yang pertama diskusi ya? Ya, Menerapkan metode diskusi. diskusi. Nah, setelah itu mungkin tambah dengan prosentase untuk menampilkan hasil diskusi. Yang berikut juga saya sendiri perlu menyesuaikan bahan ajar, ya, dengan gaya belajar yang sedikit berbeda. Baik, jadi kurang lebih ada sekitar 3 ya? Siap. Yang strategi yang mungkin akan Pak terapkan pada pembelajaran hari Jumat nanti atau mungkin pada pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi yang pertama mungkin ada metode diskusi yang Ya. Pak terapkan, kemudian ada presentasi dari pendidik. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian bahan ajar. Ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana gaya belajar daripada siswa. Ya, Ya, siap, jadi siap. seperti yang kita tahu ada yang gaya belajar siswa itu ada audio, ada visual, dan ada kinesistik. Ya. Mungkin dari situ Pak bisa menyesuaikan sehingga proses pembelajaran itu bisa kita katakan sedikit sempurna. Ya. Sedikit sempurna. Jadi ada perbedaan dengan pembelajaran konvensional. Ya, ya. Baik, jadi untuk sementara seperti ini Pak, persiapan-persiapan yang nanti akan kita lakukan. Semoga ini bisa berjalan lancar dan Pak bisa mempersiapkan sebaik mungkin terkait dengan materi atau metode, kemudian media nanti akan jelaskan atau laksanakan pada hari ini. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah datang bersama dengan saya di tempat ini.
Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, cukup semangat hari ini. Apa kabar kalian semua? Baik. Iya. Ada sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan berkat dan rahmatnya ya kita dibimbing dan dituntun bahwa hari ini kita kembali di tempat ini dalam keadaan sehat selalu untuk mengikuti setiap proses yang akan kita lalui bersama. Baik adik-adik sekalian, untuk mengawali semua kegiatan kita hari ini, mari kita semua siapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai materi, sebelum Bapak absen terlebih dahulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Luar biasa, ya, semuanya hadir. Baik, kelihatannya paling kita semangat semua ini. Kalau kita tidak semangat semua, mari kita bangun semua untuk ya sedikit memainkan supaya pulihkan semangat. Seperti biasa permainan kita ya, kita goyang-goyang sedikit ya. Ya. Baik ya, tangan direntang ya, sudah ya, goyang-goyang ya. Bisa mengerti? Bisa. Baik. Tangan sebelumnya. Baik. Oke, 3, 2, 1. Tangan ke atas, lalu bergoyang, goyang-goyang pundak sesuka hatimu. Tangan ke depan, lalu ke pinggang, goyang-goyang pinggang sesuka hatimu. Tangan ke depan, bahu tertutup, goyang-goyang lutut sesuka hatimu. Tepuk tangan semua. Silakan duduk anak-anak sekalian. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang seperti tertera di depan dari mereka. Ya. Tujuan yang hendak dicapai atau ingin dicapai dari materi yang kita pelajari ini ada 3 adik-adik sekalian ya. Yang pertama adalah memahami komponen latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, mempresentasikan komponen latihan kebugaran jasmani. Dan yang terakhirnya adalah mempraktikkan atau mendemonstrasikan. Jadi setelah kita memahami, kita bisa mengungkapkan atau mempresentasikan, lalu terakhir kita bisa mempraktikkan. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada sebuah video. Jadi video ini adalah seorang atlet sepak bola, ya, yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang cukup prima. Beliau sekarang berumur 39 tahun tapi masih aktif sebagai seorang pemain sepak bola. Ya, beliau namanya Cristiano Ronaldo. Ya, di situ ada cangkupan video, kita bisa saksikan bersama. Menjaga tingkat kebugaran jasmaninya, sehingga ia tetap kelihatan bugar walaupun sekarang sudah masuk di usia yang ke 39 tahun. Di mana pada umumnya seorang atlet, apalagi sepak bola, pada umumnya dia sudah ganti sepak bola pensiun. Tapi kan dengan motivasi yang dia miliki, menjaga kebugaran dengan selalu beraktif. Bisa diperhatikan, ya. Ya, dengan melatih kebugaran yang cukup bagus, dia memiliki kondisi badan yang cukup bugar ya. Saksikan. Ya, beliau tidak pernah kena lelah dalam mengikuti yang namanya latihan. Baik adik-adik, nah itu video singkat yang sudah kita tonton bersama, di mana di sini hanya mau menggambarkan bahwa
ya dalam hidup ini kita harus sering selalu beraktivitas agar selalu menjaga tubuh kita tetap bugar. Baik adik sekalian ya, kita kembali ke materi kita yaitu kebugaran jasmani. Baik, seperti yang tertera dijelaskan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya tanpa aktivitas dengan leluasa atau bebas, tanpa berefek pada tubuhnya, karena tingkat kebugaran sangat menunjang atau mendukung dalam setiap proses kehidupan kita sehari-hari. Di situ ada satu para ahli yang saya ambil untuk mendukung. Dia mengatakan seperti ini, namanya Sudarno ya. Kebugaran jasmani adalah suatu kondisi ketika tubuh mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan efektif tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan energi untuk melaksanakan tugas lainnya. Ya dari sekalian, jadi dengan dua definisi itu ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kebugaran jasmani itu sangat penting yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Dan dengan adanya kebugaran jasmani ya bisa memperlancar semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik sekalian, kita lanjut. Ya, jadi manfaat ya setelah kita melakukan latihan kebugaran jasmani, ada manfaatnya seperti yang tertera ya. Pertama, menjadikan sendi lebih lentur. Yang kedua, membuat tulang menjadi lebih kuat. Yang ketiga, membuat daya tahan tubuh meningkat. Yang berikut, peredaran darah menjadi lebih lancar. Yang berikutnya lagi meringankan stres, dan yang terakhir adalah mencegah obesitas. Ya. Dan manfaat yang terakhir, obesitas itu juga itu penyakit di mana orang yang memiliki lemak terlalu berlebihan. Andaikan orang yang memiliki badan seperti itu lalu jarang beraktivitas, itu dia akan badannya semakin besar. Baik adik sekalian, kita lanjut. Ya, dan dalam kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen seperti tertera. Pertama yang namanya kekuatan, kelentukan, keseimbangan, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, koordinasi, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Dan untuk hari ini, 3 komponen yang akan kita lihat itu pertama, kedua, dan ketiga. Yang sebentar akan didiskusikan bersama oleh adik-adik untuk setelah didiskusikan lalu dipresentasikan. Bisa dimengerti adik sekalian? Bisa. Baik. Untuk itu agar bisa menggali lebih jauh sejauh mana ya pengetahuan adik sekalian mengenai latihan kebugaran jasmani, Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan, ingin didiskusikan di dalam. Setelah diskusi lalu kita akan presentasi bersama. Bisa dimengerti adik sekalian? Bisa. Untuk mendukung semua, coba senyum semua. Siap, harus cantik dan ganteng semua ya. Baik, kita kembali ke permainan kita. Silakan Bapak akan bagi kelompok 1, sini kelompok 1 ya. Kelompok 2, oh ya. Nah. Kelompok 3, kelompok ya. Baik, setelah ada mereka mendapatkan LKPD, harapannya kembali teman secara baik, lalu bisa mendiskusikan apa yang perlu diskusikan di dalam. Waktu diskusi 5 menit dari sekarang, ya. Silakan kembali berdiskusi. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Ya, berusaha diskusi bersama teman Anda ya. Jangan masing-masing sudah sendiri-sendiri.
Silakan diskusikan. Ya, Bapak berharap semua ambil bagian ya. Jangan ada yang jadi penonton. Apa yang ada dalam pikiran Anda ya, untuk segera bersama teman Anda ya, menghasilkan konsep-konsep yang baik agar sebentar bisa tampil dan prima. Usahakan ya, kita semua harus semangat, selalu kompak dalam menyelesaikan suatu tugas atau adu penyakit hadapi. Baik, waktunya untuk diskusi sudah selesai. Selanjutnya melalui tahap yang berikut, yaitu dengan mempresentasikan hasil diskusi Anda. Lalu Bapak berharap pada bagian ini ya, masing-masing dari anggota kelompok harus memperagakan setiap item atau komponen kebutuhan jasmani yang dijelaskan. Ya, ingat ini kita bukan kegiatan praktik, tapi kita perlu memberikan gambaran untuk kita semua agar ke depan ketika praktik kita sudah pahami langkah-langkah dalam melakukan hal tersebut. Bisa dibilang? Bisa. Untuk itu kelompok mana yang maju duluan? Yang mana? Baik, kelompok 1, silakan. Silakan, anggota kelompoknya ya maju semua, tidak apa-apa ya. Semangat, semangat. Ya, silakan. Baik, selamat pagi untuk Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Materi kebugaran jasmani, yang lebih tepatnya latihan kekuatan. Silakan. Kekuatan adalah kemampuan otot melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 1. Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. 2. Kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cedera. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. 1. Latihan kekuatan otot lengan atau push up. Tujuannya menguatkan otot lengan. Cara melakukannya, mula-mula tidur tengkurap.
Oh ya, tolong perhatikan ya, langsung diperagakan ya, berhati-hati ya. Ya, ya diperagakan ya, perhatikan bersama supaya akan lurus di belakang. Ujung kaki bertumpu pada lantai. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan terbuka dan menumpuk pada lantai. Serta kedua siku ditekuk. Kemudian angkatlah badan ke atas hingga kedua tangan lurus. ya. Badan dan kaki merupakan satu garis lurus. Lalu badan diturunkan kembali dengan cara membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap ini dilakukan berulang selama 15 sampai 30 detik. Oke, silakan lakukan secara ulang-ulang. Ya, satu kali lagi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Juga latihan kekuatan otot perut atau sit up. Tujuannya menguatkan otot perut. Cara melakukannya, mula-mula tidur terbentang. Ya, oh ya kan, ya silakan. Kedua lutut ditekuk. Telapak kaki menempel pada lantai dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Ya. Kemudian badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15 sampai 30 detik. Satu, dua, satu kali lagi, tiga. Luar biasa tepuk tangannya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, adik-adik sekalian, kelompok satu sudah mempresentasikan ya, bahkan mereka juga memperagakan. Harapannya bahwa apa yang diperagakan atau dipraktikkan itu menjadi bahan acuan kita ketika pertemuan berikut kita praktikkan nanti. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silakan dulu. Selanjutnya kelompok kedua. Ya, kelompok kedua ini laki-laki semua. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi tentang kebugaran jasmani, khususnya latihan kelenturan. Pengertian latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Contoh latihan kelenturan. 1. Gerakan sikap kaya. Saya minta salah satu teman untuk mempraktikkan gerakan sikap kaya. Langkah-langkah gerakan sikap kaya adalah sebagai berikut. 1. Posisikan badan dengan pose berdiri dan buka sedikit kedua kaki. 2. Posisikan tangan masing-masing berada di samping badan. 3. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Kemudian badan melengking ke belakang dan tangan sebagai penutup. Terakhir kembali ke sikap awal. Luar biasa, tepuk tangan. 2. Gerakan sikap kobra pose. Saya minta salah satu teman untuk melakukan gerakan kobra pose. Berikut adalah cara melakukan. 1. Mulai dengan posisi berdiri berbaring terlungkap dengan telapak tangan menempel di lantai di samping dada.
tinggikan kaki lurus ke belakang Anda dan tekan ujung kaki Anda ke lantai. 3. Buang napas kuat-kuat dan tarik otot perut ke atas dan ke arah tulang belakang. Yang terakhir, kembali ke posisi awal. Iya, luar biasa ya, tepuk tangan sekali lagi. 3. Gerakan sikap lilin. Cara melakukan sikap lilin adalah sebagai berikut. 1. Posisikan tubuh di posisi tubuh tidur terlentang, kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. 2. Lalu angkat kedua kaki lurus ke atas dan kaki dirapatkan. Ya. Pundak menjadi landasan dan kedua tangan menopang pinggang. 4. Pertahankan sikap kayang beberapa saat. Dan terakhir, kembali ke posisi awal. Oke. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari latihan kelenturan yaitu agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Saya rasa sekian saja dari hasil diskusi yang kami presentasikan. Akhir kata sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kelompok yang berikut. Ya, ini kumpulan laki-laki dan perempuan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi kebugaran jasmani, lebih tepatnya latihan keseimbangan. Yang pertama, latihan keseimbangan adalah usaha untuk mempertahankan posisi tubuh agar tetap sempurna saat melakukan suatu gerakan. Yang kaki. Jadikan salah satu kaki sebagai tumpuan berat badan. Angkat kaki sebelah kanan ke arah samping. Lakukanlah kedua kaki tersebut secara bergantian. Lanjut yang kedua, sikap pesawat atau kapal terbang. Caranya, badan dalam posisi berdiri tegak. Rentangkanlah kedua tangan ke arah samping. Julurkanlah salah satu kaki ke belakang. Kaki lainnya digunakan sebagai tumpuan dengan tetap memijak tanah atau lantai. Bungkukanlah badan ke arah depan dengan kaki yang dijulurkan ke belakang. Arahkanlah pandangan mata ke depan. Lakukanlah gerakan tersebut dengan menggunakan kaki tumpuan secara bergantian. Sekian saja hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih, selamat pagi. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Baik adik-adik sekalian, setelah adik-adik sekalian berdiskusi lalu mempresentasikan serta memperagakan dari hasil atau setiap komponen yang ada dalam latihan kebugaran jasmani, ya, tampak masing-masing kelompok memiliki semangat dan selalu berusaha untuk tampil menjadi yang terbaik. Selanjutnya
saya berikan kesempatan kepada Anda sekalian ya untuk bertanya apabila dalam proses ini ada hal yang menurut Anda sekalian belum dipahami secara baik. Waktu saya persilakan. Ada tidak? Semua pada jelas? Semua pada jelas? Baik. Kalau memang semua merasa bahwa proses kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah cukup jelas, Bapak hanya mau bertanya ya, kira-kira di antara kalian ya, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Atau mungkin dari masing-masing kelompok ada yang ingin berikan kesimpulan? Saya persilakan. Oke, kelompok pertama silakan. Kekuatan dapat melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan dan merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik. Oke, sudah? Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok satu yang sudah memberikan kesimpulan. Baik, selanjutnya kelompok dua. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari latihan kelenturan yaitu agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok yang berikut, kelompok tiga. Jadi dapat disimpulkan, latihan keseimbangan adalah usaha seseorang atau lebih dalam mempertahankan tubuhnya agar tetap terlihat sempurna. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik adik-adik sekalian, ya, setelah mendengar berbagai hasil kesimpulan dari ketiga kelompok, ya, Bapak bisa menarik kesimpulan terakhir ya, bahwa kebugaran jasmani sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Itu perlu dicatat bersama. Ya. Karena dalam aktivitas kebugaran jasmani terdapat jenis latihan yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan keterampilan. Ya. Jadi ketika kita beraktivitas dalam kebugaran jasmani itu kegiatan komponennya itu berkaitan dengan keterampilan maupun kesehatan. Bisa dipahami saya? Bisa. Untuk itu kita diharapkan harus sering beraktivitas agar bisa membuat tubuh selalu tampak bugar dan juga mengurangi resiko terserangnya penyakit. Ya. Terakhir perlu diingat bahwa seseorang yang kelihatan sehat belum tentu dia bugar. Tetapi seorang yang tampak bugar otomatis dia sehat. Itu perlu dicatat bersama. Jadi rajin-rajinlah kita untuk beraktivitas, karena dengan beraktivitas berarti kita mencintai tubuh kita. Baik adik-adik sekalian, itu adalah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ada tugas untuk dikerjakan di rumah Anda masing-masing ya. Baik, silakan dicatat, ambil buku dan pulpen untuk dicatat. Sudah ya, tugasnya adalah lakukan bentuk latihan kekuatan, kelentukan, dan keseimbangan. Sekali lagi, lakukan bentuk latihan kekuatan, kelentukan, dan keseimbangan di rumah Anda masing-masing. Ya, lakukan bentuk latihan kekuatan, kelentukan, dan keseimbangan di rumah Anda masing-masing. Sudah? Sudah. Ya. Sebagai persiapan untuk praktek pada pertemuan berikut.
Bisa dimengerti saya? Bisa. Ada yang ingin bertanya? Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Baik. Untuk mengakhiri sebuah kegiatan kita, coba semuanya senyum. Senyum yang manis, jangan bungkus ya. Karena apabila kita benar-benar senyum secara total, itu berarti kita mencintai diri kita. Ya. Baik adik-adik sekalian, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Merlin, saya persilakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, serta izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, adik-adik sekalian, dengan doa berakhirlah semua dalam kegiatan kita hari ini. Sekian, terima kasih, selamat. Selamat siang, salam jumpa kembali, salam bergerak. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sudah hari bersama kita ada Pak Pengajar Praktik dan Pak Arianto selaku guru yang diobservasi. Jadi perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan tujuan supervisi. Di sini pelaksanaan supervisi sudah berjalan minggu kemarin itu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu hari ini kita akan melakukan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi, merefleksi terkait pelaksanaan supervisi yang telah dilaksanakan. Baik, sekali lagi selamat siang Bapak berdua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kabarnya baik. Nah, begituan ya. Jadi kita langsung saja. Saya bersama Pak Arianto. Bagaimana perasaan Bapak ketika pada pertemuan minggu kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, berkaitan dengan perasaan tentu ya, sebagai seorang guru dan pada umumnya pasti kita merasa happy, riang gembira ketika melaksanakan suatu proses KBM dalam kelas. Karena dengan kita riang bahagia itu pasti memotivasi siswa juga mengambil bagian atau terjerumus dalam kegembiraan tersebut supaya proses berjalan dengan lancar. Nanti secara keseluruhan perasaan Bapak saat proses pembelajaran kemarin dan pelaksanaan supervisi kemarin senang ya Pak? Ya, senang. Baik, ada hal-hal baik yang sudah Bapak laksanakan pada pembelajaran kemarin, kira-kira seperti apa? Baik, berkaitan dengan pembelajaran kemarin, hal-hal yang menurut saya baik itu berkaitan dengan model konteks pembelajaran dalam itu kita lihat bersama ketika diskusi, itu sebagian siswa sudah begitu aktif yang mengambil bagian dalam proses itu, baik diskusi, presentasi maupun saat praktek. Nah, itu siswa kelihatan sudah sebagian besar cukup aktif di dalam kegiatan tersebut. Berarti ini kelebihan ya? Ya, kelebihan. Mungkin ada kekurangan? Kekurangannya ya tentu dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang siswa, di mana sebagian aktif, sebagian juga butuh bimbingan untuk menuju ke hal yang sama, itu semua terlibat aktif. Jadi hal-hal yang kemarin sudah dilaksanakan ada beberapa hal kelebihan, kemudian ada yang masih ada kekurangan terkait dengan metode pembelajaran ya. Baik, dari pembelajaran kemarin, proses supervisi kemarin, kalau kita membuat di dalam bentuk skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bapak adanya di skor berapa? Baik, berkaitan dengan skor, itu saya melihat bahwa selagi kita masih butuh belajar. Jadi bukan kesempurnaan yang saya miliki, tapi untuk taraf nilai saya menilai diri saya berkisar di 7,5. Ya. Baik, ini perlu lebih ditingkatkan lagi ya, Iya, iya, sehingga skornya bisa meningkat. baik. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depan terkait pembelajaran? Baik, jadi
terkait pembelajaran. Jadi yang perlu ditingkatkan itu kita hanya perlu memaksimalkan setiap proses. Ya. Contoh dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan diskusi, presentasi, maupun praktek, itu kita perlu memaksimalkan secara baik. Berarti di sini selain memaksimalkan proses dalam arti metode dan lain sebagainya juga potensi para peserta didik. Seperti itu. Ya, siap. Baik, untuk kedepannya rencana Bapak seperti apa untuk bisa mengcover kebutuhan peserta didik yang beragam? Baik, kalau berkaitan dengan mengcover kebutuhan peserta didik yang beragam, itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu mungkin cepat ya. Dalam konteks ini kita itu perlu merubah kontennya, itu perlu bervariatif ketika dalam proses. Yang berikut juga lagi-lagi dimaksimalkan setiap proses yang dilalui itu, baik diskusi, presentasi maupun saat praktik, itu perlu dimaksimalkan secara baik. Jadi di sini lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di mana ada konten di situ, Bapak tadi perlu ada variasi lagi, kemudian ditambah lagi dengan prosesnya mungkin bisa dimaksimalkan. Jadi untuk pelaksanaan atau rencana Bapak ini kira-kira kapan bisa dilakukan? Jadi untuk penerapan rencana ini konteksnya itu setelah pembelajaran hari ini ke depan itu perlu langsung diterapkan, tidak boleh menunggu waktu. Iya, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil refleksi Bapak, kemudian nanti ada rencana kedepannya pada saat pembelajaran berikutnya akan lebih dimaksimalkan lagi terkait dengan pembelajaran dan diferensiasi ya. Baik, yang terakhir untuk komitmen Bapak terhadap pembelajaran di kelas kedepannya nanti seperti apa? Untuk komitmen dalam proses pembelajaran di kelas itu lagi-lagi saya hanya melihat bahwa kita perlu hanya memaksimalkan setiap proses pembelajaran. Dalam konteks ini pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan pembelajaran ini dapat meningkatkan atau memperbaiki karakter siswa untuk lebih baik. Belum adanya korelasi ya antara pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Sehingga di sini yang mau ditingkatkan ke depannya itu terkait dengan bagaimana pembentukan karakter peserta didik. Baik, jadi untuk sekarang atau terkait dengan diskusi kita hari ini mungkin sampai di sini saja. Selebihnya mungkin ada tambahan dari Bapak Amir Patrick. Saya silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya memberikan apresiasi untuk Bapak Ketua yang sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi itu sendiri, dan sekarang pada pasca observasi. Baik, sedikit penekanan untuk kegiatan ini, pasca observasi ini, bahwa guru yang diobservasi itu senantiasa selalu membuat suatu refleksi. Nah, melalui refleksi itu, bagaimana kita bisa mengetahui ada hal yang mungkin sudah lebih atau yang masih kurang, sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa kurang dan lebihnya itu, kedepannya kita sudah bisa menentukan bagaimana kita membuat suatu rencana tindak lanjut. Nah, di situ ketika kita sudah melakukan rencana tindak lanjut, kedepannya untuk terus saya kira menjadi begitu saja utama di sini. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini lebih ditekan kepada adanya refleksi ya, refleksi sehingga nanti terkait ke depan atau rencana penyelamatan yang kita ambil itu bisa bermanfaat. Baik, saya berpikir mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Sekian dan selamat siang.